Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Dwian Anggara Trading Assistant atau DATA. Nah teman-teman, step pertama teman-teman silahkan buka MT4 yang sudah terinstall DATA. Jadi kalau teman-teman belum punya Dwian Anggara Trading Assistant, teman-teman perlu nonton video saya yang lain tentang bagaimana cara menginstal DATA ke MT4 teman-teman semua. Jadi video ini dibuat dengan asumsi teman-teman sudah punya dan sudah menginstal Dwian Anggara Trading Assistant ke MT4 teman-teman semua. Nah, di contoh ini teman-teman saya akan menggunakan pair NZD JPY. Nah, kalau teman-teman sudah punya Dwian Anggara Trading Assistant di MT4 teman-teman semua, di sebelah kiri teman-teman di bagian Expert Advisor, kalau teman-teman lihat di sini ada tombol plusnya. Ketika teman-teman klik plusnya, kalau teman-teman sudah menginstal DATA dengan benar, teman-teman bisa lihat di sini di bagian bawah, di bawah Expert Advisor akan muncul tulisan Dwian Anggara Trading Assistant atau DATA. Nah, kalau teman-teman sudah lihat tulisan DATA-nya, teman-teman tinggal klik di sana, teman-teman tahan mouse-nya, teman-teman drag, teman-teman seret ke chart teman-teman semua. Oke, baru teman-teman lepaskan. Jadi saya ulangi sekali lagi, teman-teman klik tulisan Dwian Anggara Trading Assistant-nya, teman-teman tahan, teman-teman seret ya, teman-teman drag. Teman-teman bisa lihat di situ ada simbol kayak kotak kecil di mouse saya. Kalau udah teman-teman lepasin aja. Nah, selanjutnya kalau udah teman-teman tinggal klik OK gitu aja. Jadi nggak ada yang perlu dilakukan ya. Jadi teman-teman seret ke chart, teman-teman klik OK. Nah, kalau teman-teman melakukan semua prosesnya dengan benar, teman-teman harusnya akan melihat tampilan seperti ini. Jadi di sini ada tulisan Dwian Anggara Trading Assistant, di bawahnya ada NZD Yen, ini adalah pair yang kita pasang gitu ya. Terus di sebelah kanannya ada spread, spreadnya adalah 18. Kalau 18 ini berarti 1,8 pips ya teman-teman. Jadi bukan spreadnya 18 pip ya, tapi pagi ini NZD Yen di akun demo saya itu spreadnya 1,8 pips. Selanjutnya di sebelah kanannya adalah daily ATR ya, ini pergerakan hariannya atau ATR-nya itu adalah 85. Jadi gampangnya selama 14 hari terakhir rata-rata NZD Yen sehari bergerak 85 pips. Oke. Nah, sekarang gimana cara menggunakannya, teman-teman? Jadi, teman-teman, Dwian Anggara Trading Assistant itu teman-teman gunakan setelah teman-teman punya setup yang bagus, setup yang valid, yang teman-teman siap entry ke akun teman-teman semua. Nah, saya akan pindah ke Trading View dulu. Di sini, teman-teman, saya punya setup yang sangat oke di NZD JPY H1. Teman-teman bisa lihat di sini, NZD JPY sekarang sedang berada dalam strong downtrend gitu ya. Harga berada di bawah EMA 200 dan para EMA berada di bawah EMA 200. Ini strong downtrend. Nah, ketika downtrend saya akan fokus sell only. Saya hanya ingin jadi seller. Jadi saya nggak boleh berpikir buy, saya hanya berpikir sell only. Nah, di mana saya akan sell? Saya akan sell di area UFO yang searah dengan trend. Kalau downtrend, biasanya area UFO yang saya mau adalah drop base drop atau rally base drop. Nah, kebetulan teman-teman di sini di NZD JPY kita bisa lihat di sini ada satu area yang sangat cantik di sini, drop base drop di NZD JPY, dan ini di marking dengan tools iZone, teman-teman. Saya pakai iZone di sini. Dan di settingan iZone-nya, teman-teman, saya munculkan reference line-nya dan saya juga munculkan labelnya supaya kelihatan angkanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada drop base drop yang di marking sama iZone yang di dalamnya ada garis hijaunya atau reference line-nya. Artinya ini adalah valid setup sell. Nah, detailnya teman-teman kita akan bahas di video yang berbeda. Intinya ini adalah valid setup sell. Nah, step berikutnya teman-teman, saya tinggal menentukan di mana saya akan entry. Nah, saya sudah tahu teman-teman, saya akan entry sell di supply zone 1 atau SZ1 dan biasanya entry kita tuh di proximal. Proximalnya udah jelas adalah 89,606. Oke, jadi entry saya di sini ya, 89,606 di proximal. Di sini teman-teman, proximal itu yang ini gitu ya. Nah, selanjutnya stop loss-nya adalah biasanya buffer zone di atas distal ya. Distalnya berapa Mas angkanya? Distalnya udah ada angkanya juga di sini, teman-teman bisa lihat distalnya adalah 89,922. Nah, biasanya untuk buffer stop loss itu distal ditambah buffer ya. Misalnya saya ambil contoh, buffer saya adalah 5 pips dan karena ini stop sell saya tambahin spread ya, plus spread. Nah, tadi teman-teman saya udah tahu spreadnya adalah 1,8, berarti stop loss saya adalah 89,922 ditambah buffernya misalnya saya pakai 5 pips itu 50 saya masukkan plus spreadnya misalnya 1,8 berarti saya masukkan 18. Maka saya akan pasang SL di 89,990. Jadi SL saya kurang lebih di sini ya, 89,990.
Oke, saya ganti warna merah supaya teman-teman jelas. Jadi, teman-teman bisa lihat saya entry di sini, entry saya di 89606 dengan stop loss di 89990 ya. Jadi stop loss dari mana angkanya Mas? Adalah angka distal ya, distal ditambah 5 pips ditambah spread ya. Spreadnya 1,8 pips ya. Jadi kita lihat distalnya sama dengan tadi 89,922 ditambah spreadnya 5 pips berarti 50 ditambah buffernya 18 ya. Angkanya keluarlah 89,990. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah tahu angka entry-nya dan stop loss-nya, baru teman-teman silahkan pindah ke MT4. Ya, jadi biasanya saya charting di TradingView dan entry di MT4 menggunakan Dwian Anggara Trading Assistant. Nah, di MT4 teman-teman, kita udah tahu nih downtrend, berarti saya akan pilih sell. Teman-teman tinggal klik di sini ada tulisan sell limit. Teman-teman klik di sell limitnya. Setelah diklik di sell limitnya, teman-teman tinggal masukkan sell limit price-nya. Nah, sell limit price-nya adalah angka proximal di sini 89,606. Kita masukkan aja 89,606. Selanjutnya untuk stop loss-nya, kita udah tahu stop loss-nya adalah di 89990. Dari mana? Dari distal 922 ditambah buffer 5 pips ditambah spread-nya 1,8 ya. Saya masukkan di sini 89,990. Nah, teman-teman tinggal tentukan take profit ratio. Nah, di sini ada rasionya. Rasionya adalah 1. Kalau rasionya adalah 1 berarti lebar TP kita itu sama dengan jarak dari entry ke stop loss itu 1:1. Nah, misalnya teman-teman mau risk misalnya, oke Mas, saya mau risknya 0,5% dari balance. Jadi saya bagi dua nih transaksinya. Setengah saya ambil 1:1 dan setengahnya misalnya saya ambil 1:3 misalnya. Nah, teman-teman, akun demo saya itu saldonya $5.432. Berarti 1%-nya itu sekitar $54, berarti setengah persennya itu mungkin sekitar 28 something ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau entry dengan risk 0,5%, teman-teman tinggal masukkan di sini 0,5. Take profit rasionya 1, terus teman-teman tinggal klik place order. Nah, maka tools ini, Dwian Anggara Trading Assistant akan secara otomatis menempatkan entry. Di sini udah muncul tuh, berhasil order sell limit 0,11. Nah, di sini ini adalah entry kita, stop loss kita di merah dan TP kita di sini. Nah, kalau teman-teman deketin angkanya ke stop loss, teman-teman bisa lihat SL saya kalau kena itu sekitar $29 ya, $29 itu sekitar 0,5% dari balance saya $5.432. Jadi tentu aja dibulatkan ya. Jadi nggak persis 0,5% tapi mendekati 0,5% dari balance. Nah, misalnya saya mau entry satu lagi dengan RR 1:3 gitu ya, teman-teman. Saya tinggal ganti rasionya jadi 3 di sini. Saya tinggal klik place order, maka dia akan otomatis place order. Jadi sell kita di sini, stop loss kita di sini, TP1. Selanjutnya di sini adalah TP kedua kita yaitu 1:3. Nah, itu cara menggunakan Dwian Anggara Trading Assistant. Cara entry dengan menggunakan DATA. Nah, di bawahnya ada beberapa tombol, teman-teman. Di sini ada delete pending order ya, teman-teman. Misalnya teman-teman mau delete pending ordernya, teman-teman tinggal klik di sini, delete pending order, nanti akan muncul. Anda mempunyai 2 pending order untuk NZDJP. Apakah Anda yakin harus untuk menghapus? Kalau yakin tinggal klik yes. Kalau udah, maka akan terhapus. Nah, itu fitur yang pertama. Teman-teman bisa entry dengan risk by percent. Nah, teman-teman tinggal tentukan nih, mau 1% boleh, mau 2% boleh, mau 3% boleh. Misalnya, dalam kasus yang sama, teman-teman saya akan entry di area yang sama ya. Limit saya udah sama, stop loss-nya udah sama. Misalnya saya mau 1:2 only Mas. Oke, berarti rasionya 1:2. Risk-nya saya mau 1% dari balance. Tinggal klik 1:2. Kalau udah, teman-teman tinggal klik place order. Maka dia akan otomatis masang entry stop loss dengan TP 1:2. Dan kalau teman-teman lihat, balance-nya tadi itu adalah 5.400, artinya 1%-nya sekitar 54 atau $55 ya. Kalau saya deketin garis saya ke stop loss, teman-teman bisa lihat kalau SL-nya kena, saya akan loss 55,46 USD atau sekitar 1% dari balance saya gitu ya. Nah, saya akan delete pending order sekali lagi, teman-teman. Saya delete. Nah, gimana Mas kalau saya pengennya risk by dollar, Mas? Misalnya saya pengen risk-nya selalu $100 misalnya atau selalu $50. Bisa nggak? Bisa aja. Kalau teman-teman pengen risk by dollar misalnya untuk setup ini, sell di NZDJPY, saya pengen entry-nya tetap di angka yang sama, stop loss-nya tetap di angka yang sama, tapi saya pengen kalau loss-nya $100 dengan RR 1:2. Jadi rasionya 2 tetap.
tapi risknya 100 dolar. Jadi kalau SL saya rugi 100, kalau TP dapatnya sekitar 200 dolar. Nah, teman-teman bisa klik di sini ada risk by persen. Di sini kalau teman-teman klik sekali lagi, di sini berubah jadi risk by money. Nah, di risk by money ini teman-teman bisa masukin angkanya 100 misalnya. 1/2, teman-teman tinggal klik place order. Nah, maka dia akan pasang order nih. Di sini udah muncul tuh sell limit NZD yen dengan lot 0,38. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau saya deketin garisnya kok ke SL, teman-teman bisa lihat SL saya kalau kena itu saya minus 100,37 dolar. Jadi loss saya akan selalu mendekatin 100 dolar. Tentu aja tidak persis 100, kadang-kadang misalnya 99 something, kadang-kadang 100 lebih dikit. Jadi teman-teman bisa merisikokan risk yang sama di setiap posisi. Misalnya dalam kasus ini selalu 100 dolar. Jadi itu fitur-fitur yang pertama. Jadi teman-teman, saya akan delete pending ordernya sekali lagi. Teman-teman bisa pasang order, bisa risk by money, misalnya 100 dolar atau misalnya 50 dolar juga bisa. Kalau 50 dolar kita coba ya. Nah, teman-teman di sini lotnya 0,19 dan kalau kita deketin SL-nya harusnya sekitar 50 dolar. Itu 50,18 dolar. Jadi mendekatin 50 dolar ya. Nah, selain by money, teman-teman tadi juga kita udah bahas, teman-teman bisa by persen ya, persen dari balance ya. Di sini bisa diganti ini by money atau by persen. Untuk TP-nya juga teman-teman bisa ganti by rasio atau teman-teman bisa take profit by price ya. Klik sekali lagi akan muncul price. Misalnya nih, tadi misalnya, oke mas, saya pengennya TP-nya misalnya ya, saya pengennya TP saya adalah 75% dari lebar area misalnya. Saya akan masukkan di sini angka baru 0,75 misalnya ya. Oke, saya pengennya TP-nya 75% sebelum harga kembali ke area saya. Berarti ini titik terjauhnya 75% di sini. Teman-teman bisa lihat di sini angkanya adalah 88,149. Jadi saya pengen entry-nya tetap, stop loss-nya tetap, tapi TP-nya saya cuma mau pakai 1 TP di sini ya. Ini namanya easy money target ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari di YouTube saya tentang bagaimana cara menentukan take profit. Di sini misalnya saya mau TP-nya di 88,149. Maka kita juga bisa lakukan di Dwian Anggara Trading Assistant. Kita kembali ke MT4. Entry-nya sama, stop loss-nya sama, tetapi take profit-nya saya nggak mau biasanya buy rasio, saya maunya buy price. Ya. Saya ganti klik sekali buy price. Saya masukkan di sini 88,149. Nah, misalnya risk-nya saya mau risk by money atau saya mau risk by persen. Misalnya saya mau buy persen aja mas, saya mau 1% dari balance. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, saya akan entry sell di 89606, stop loss di 89990 di area yang sama. Tapi TP-nya saya mau di 88149, buy price, bukan buy rasio. Dan risk-nya 1% dari balance. Jadi kalau loss sekitar 54-55 dolar. Kalau udah saya tinggal klik place order. Teman-teman bisa lihat di sini. Entry-nya di sini, stop loss-nya di sini tetap ya, ini 1% dari balance sekitar 55 dolar harusnya. Ya, 55,47, tapi TP-nya di sini. Ini TP buy price bukan buy rasio. Misalnya teman-teman punya strategi lain di mana teman-teman menentukan saya mau TP-nya di sini, itu juga bisa dilakukan dengan Dwian Anggara Trading Assistant. Oke. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada pilihannya delete pending order. Ini gunanya untuk meng-close transaksi yang belum ke field, atau teman-teman juga bisa close field order di sini ya. Kalau misalnya teman-teman punya, misalnya saya akan entry sell now, ini juga bisa kita lakukan. Kalau teman-teman mau entry sell now, berarti teman-teman akan entry di harga sekarang, which is ini bukan sesuatu yang kita lakukan teman-teman. Saya nggak pernah pakai sell now atau buy now. Tapi kalau teman-teman mau pakai, teman-teman bisa gunakan strategi ini. Teman-teman tinggal cari stop loss-nya mau di mana, sama TP-nya mau di mana. Bisa by price, bisa by ratio, teman-teman tinggal pilih. Kalau by ratio berarti jaraknya akan sama dari entry ke stop loss. Kalau by price, teman-teman bisa tentukan TP mau di mana. Terus teman-teman mau tentukan risk-nya, bisa by persen atau by money. Teman-teman tinggal klik place order, maka dia akan otomatis sell now atau buy now. Nah, tentu aja saya jarang melakukannya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau melakukannya, teman-teman bisa. Di sini ada sell now, ada buy now. Selain itu juga teman-teman bisa buy stop dan sell stop. Cara penggunaannya sama. Teman-teman tinggal tentukan di mana entry-nya, di mana stop loss-nya. Terus teman-teman tentukan TP-nya di mana, mau pakai rasio atau mau pakai price. Selanjutnya teman-teman tentukan risk-nya berapa, bisa pakai persen dari balance, bisa pakai fix dolar, misalnya 50 dolar atau 100 dolar. Kalau udah, teman-teman tinggal klik place order. Oke.
Jadi itu kurang lebih semua tombol yang ada di Dwian Anggara Trading Assistant. Nah, di sudut kiri bawah ini ada delete pending order, ini untuk menghapus pending order yang sudah tidak teman-teman inginkan, mungkin sudah nggak valid, atau di sebelah kanan ada close fill order, ini untuk menutup posisi yang sedang berjalan. Nah, sekali lagi teman-teman, saya nggak pernah pakai close fill order yang sebelah kanan bawah karena biasanya saya udah tentukan nih entry di mana, SL di mana, TP di mana. Jadi saya jarang banget intervensi transaksi yang sedang running. Jadi ini saya nggak pernah pakai biasanya. Tapi kalau teman-teman pakai, tools ini juga bisa membantu teman-teman melakukan itu. So, kita recap teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya Dwian Anggara Trading Assistant, tools ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan lot. Jadi salah satu fungsi utamanya adalah untuk menghitung lot supaya risk teman-teman cenderung sama. Boleh risk by persen, boleh risk by dollar gitu ya. Selanjutnya teman-teman bisa pasang semua jenis order, bisa limit order di sini, bisa stop order, dan bisa instant execution buy now atau sell now. Nah, tentu aja kalau teman-teman trading menggunakan style saya, teman-teman mostly hanya pakai buy limit dan sell limit. Nah, sell limit price dan stop loss price ini biasanya teman-teman dapatkan dari trading plan yang sudah jadi, yang teman-teman bikin. Dalam contoh ini saya pakai trading plan dari NZD Yen. Tentu aja disesuaikan dengan style trading teman-teman semua. Kalau saya tentu aja saya trading searah dengan tren menggunakan UFO. Selanjutnya, teman-teman tinggal pilih price atau rasio untuk TP-nya. Kalau rasio berarti berapa kali jarak entry ke stop loss, itu adalah jarak TP teman-teman semua. Secara umum biasanya kita pakai 1/1 atau 1/2 atau 1/3. Tapi teman-teman juga bisa by price. Selanjutnya adalah risk. Risk itu bisa by persen. Ini yang sering saya pakai, persen dari balance, atau teman-teman juga bisa gunakan fixed risk. Nah, di bawahnya ada notes. Teman-teman bisa kasih catatan. Misalnya saya ulangin lagi setup yang tadi. 89,606 entry-nya saya pasang sell limit. 89,606 stop loss-nya tadi 89,990 misalnya. Saya mau rasionya 1/2, misalnya risk-nya saya mau by persen, 1% dari balance misalnya. Nah, saya bisa kasih catatan misalnya apa aja, misalnya ini dari live Mas Angga misalnya. Teman-teman bisa klik place now. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di plusnya, di sini kita bisa munculin comment. Di bagian comment di sini akan muncul keterangannya ya. Di sini, ini dari live Mas Angga. Jadi teman-teman bisa tracking di historinya, nanti juga kalau teman-teman munculkan comment, nanti akan muncul tuh historinya. Di sini akan ada komennya. Kalau memang teman-teman memutuskan untuk memberikan catatan, jadi teman-teman bisa lihat nih dari entry-entrynya ada catatannya. Misalnya teman-teman strategi apa, teman-teman bisa lihat di situ. Teman-teman bisa taruh catatan di sini. Oke. Jadi ini menurut saya ini adalah salah satu tools yang akan sangat membantu teman-teman semua, dan teman-teman silahkan maksimalkan untuk membantu teman-teman trading menjadi jauh lebih baik lagi. Halo.